Selamat berjumpa kembali dengan saya Iqmah Dharma Karya, dosen PKN STAN. Kali ini kita akan membahas salah satu topik ekonomi mikro tentang bagaimana cara suatu perusahaan itu menseleksi pegawainya. Cara seleksi ini dilakukan dengan cara pemberian sinyal, yaitu melihat tanda-tanda yang ada pada pegawai tersebut. Misalnya di dalam suatu perusahaan itu karyawannya dibagi dua, ya. Pada kelompok satu, pegawai dengan produktivitas rendah itu rata-rata dan produk marginalnya adalah sama dengan 1. Sedangkan pada kelompok 2, produktivitasnya tinggi dengan rata-rata dan produk marginalnya adalah sama dengan 2. Kemudian diasumsikan bahwa setiap karyawan yang bekerja di perusahaan itu akan bekerja rata-rata kira-kira selama 10 tahun. Kemudian perusahaan yang kompetitif ini akan menghasilkan produk yang dijual seharga $10.000 per tahun. Nah, kemudian asumsi berikutnya adalah jumlah pekerja pada kelompok 1 itu sama dengan jumlah kelompok 2. Sehingga kalau di rata-rata produktivitasnya akan diperoleh nilai sebesar 1,5. Kemudian perkiraan pendapatan yang akan diperoleh oleh masing-masing kelompok kalau mereka bekerja selama 10 tahun adalah pekerja pada kelompok 1 akan memperoleh sebanyak $100.000 selama 10 tahun, yaitu hasil penjualan 10.000 dikalikan dengan tingkat produktivitasnya 1 dikalikan dengan 10 tahun. Sedangkan pekerja pada kelompok 2 akan memperoleh hasil sebesar $200.000, yaitu produk marginalnya adalah 2 dikalikan dengan 10.000 dikalikan dengan 10 tahun. Kalau perusahaan ini melakukan pooling, ya, artinya dia tidak bisa mengidentifikasi mana pekerjanya yang berproduktivitas tinggi dan mana yang produktivitasnya rendah, maka perusahaan akan menghitung rata-rata produktivitasnya adalah 1,5. Sehingga para karyawannya akan dibayar pada tingkat rata-rata, yaitu sebesar $15.000. Dengan upah sebesar ini, maka kelompok 1 akan mendapatkan keuntungan, ya, karena seharusnya mereka hanya dibayar $10.000, tapi mereka dibayar sebesar $15.000. Sedangkan hal ini akan mengorbankan kelompok 2 karena mereka hanya mendapatkan $15.000 yang seharusnya bisa memperoleh $20.000 per tahunnya. Nah, untuk mengatasi itu, sekarang akan kita lihat bagaimana perusahaan itu akan memilah kepada dua kelompok karyawan ini dengan cara melakukan pensinyalan, ya, melihat tanda-tandanya. Dalam hal ini misalnya perusahaan akan menggunakan sinyal berupa tingkat pendidikan para karyawannya. Ya. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka semakin tinggi juga biaya yang akan diperlukan untuk biaya pendidikannya. Misalnya adalah tingkat pendidikan ditunjukkan dengan suatu indeks, yaitu lamanya pendidikan. Di sini kita gunakan notasi Y kecil, maka biaya pendidikannya adalah untuk kelompok 1 adalah sebesar 40.000 kali Y-nya, kali lama pendidikannya. Sedangkan kelompok 2 adalah 20.000 kali masa pendidikannya. Kita lihat di sini kelompok 1 itu lebih tinggi biayanya, artinya adalah di sini diperkirakan kelompok 1 produktivitasnya rendah, sehingga dia memerlukan biaya yang lebih besar untuk menempuh pendidikan. Misalnya dia harus harus memperoleh tambahan pelajaran, ya, harus memperoleh tambahan-tambahan ilmu pengetahuan yang lain untuk melengkapi kuliahnya sehingga bisa menyelesaikan pendidikannya.
Sedangkan bagi orang-orang yang produktivitasnya tinggi, ya, karena mereka lebih tekun, lebih pandai, maka mereka bisa segera menyelesaikan pendidikan dan mereka memerlukan biaya pendidikan yang lebih rendah. Nah, kemudian perusahaan akan memilah dua kelompok ini apabila seorang pekerja dengan tingkat pendidikan pada masa pendidikan Y atau lebih akan masuk kepada kelompok 2 dan mendapatkan upah sebesar $20.000. Sedangkan siapapun dengan tingkat pendidikan yang berada di bawah tingkat pendidikan yang ditentukan akan masuk kelompok 1 dan mendapatkan upah $10.000. Ya, artinya adalah kalau ada pekerja yang pendidikannya lebih dari masa pendidikan yang ditentukan, berarti dia adalah orang yang produktif. Akan dibayar lebih besar daripada orang yang pendidikannya lebih kecil dari masa pendidikan yang ditentukan. Kemudian manfaat dari pendidikan, ya, benefitnya di sini dinotasikan B adalah peningkatan upah yang terkait dengan tingkat pendidikan yang diperoleh. Nah, kemudian kita lihat di sini, yang pertama adalah keputusan dari pegawai yang produktivitasnya rendah. Dia akan menghitung berapa lama masa kuliahnya untuk menghitung pendapatan yang akan diperoleh. Ya, jadi pertimbangannya adalah gaji atau upah yang akan dia dapatkan kalau dia tidak kuliah itu lebih besar daripada gaji atau pendapatan di kuliah dikurangi dengan biaya kuliahnya. Ya. Kalau gaji tidak kuliahnya itu dia mendapatkan 100.000, harusnya lebih besar daripada gaji kuliah, ya, dikurangi dengan biaya kuliahnya. Ya, gaji kalau dia mengikuti pendidikan mendapatkan 200.000 dikurangi dengan biaya kuliahnya adalah 40.000 Y. Maka di sini adalah masa tempuh pendidikan untuk orang berproduktivitas rendah adalah 2,5 tahun. Ya, artinya adalah karena biaya kuliahnya itu lebih tinggi, maka dia harus bisa menyelesaikan kuliah kurang dari 2,5 tahun. Karena kalau dia kuliah lebih dari 2,5 tahun, ya, maka pendapatan yang akan dia peroleh 200.000 itu akan lebih kecil daripada pendapatan kalau dia tidak kuliah, ya, hanya 100.000. Ya. Nah, demikian juga dengan keputusan dari orang yang produktivitasnya tinggi. Ya. Di sini adalah perhitungannya adalah pendapatan yang akan dia peroleh kalau dia melanjutkan kuliah dikurangi dengan biaya kuliahnya harus lebih besar daripada pendapatan kalau dia tidak kuliah. Maka di sini pendapatan kuliahnya adalah 200.000 dikurangi dengan biayanya 20.000 Y harus lebih besar dari gaji kalau dia tidak melanjutkan pendidikan, yaitu 100.000. Maka keputusan dari orang yang produktivitasnya tinggi adalah kalau dia pendidikannya itu dia bisa menyelesaikan pendidikan kurang dari 5 tahun, maka gaji yang dia peroleh itu akan lebih besar daripada gaji kalau dia tidak kuliah. Ya. Jadi kita lihat di sini range waktu kuliah itu, waktu pendidikan yang ditempuh adalah antara 2,5 tahun sampai dengan 5 tahun. Misalnya di sini kita lihat bahwa perusahaan membuat aturan, ya, bahwa perusahaan akan membayar pekerja yang kuliah selama 4 tahun akan dimasukkan kepada kelompok 2 yang dibayar lebih tinggi. Ya. Kalau dia kuliahnya kurang dari 4 tahun, maka dia termasuk orang yang tidak produktif, akan dibayar lebih rendah. Kita lihat di grafik kurva kita di sebelah kiri, ya, itu adalah untuk kelompok yang produktivitasnya rendah. Kurva biaya kuliahnya, biaya pendidikannya itu adalah 40.000 Y, ya, lebih curam. Sehingga keputusan kelompok 1 adalah di sini
akan memutuskan lebih baik dia tidak melanjutkan pendidikan. Karena kalau kuliahnya lebih dari 4 tahun, maka penghasilan sebesar 200.000 itu dikurangi dengan biaya kuliah akan lebih kecil daripada pendapatannya kalau dia tidak kuliah. Nah, berbeda dengan di kelompok 2. Karena keputusan orang yang produktif tadi ya adalah batas maksimalnya adalah 5 tahun, sedangkan di sini adalah 4 tahun, maka di sini kita lihat kalau kelompok 2 ini melanjutkan pendidikan dan bisa menyelesaikan kurang dari 5 tahun, maka dia akan memperoleh manfaat dari kenaikan gajinya menjadi 200.000. Ya. Sehingga di sini keputusan kelompok 2 adalah mereka akan melanjutkan pendidikan. Jadi dengan model persamaan seperti ini, perusahaan bisa memilah mana pegawainya yang berpendidikan dan mana yang tidak. Ya. Studi menyatakan bahwa orang-orang yang berpendidikan itu orang yang bekerja, mau belajar lebih tekun, lebih efisien, bekerja keras, dan lebih disiplin. Sehingga ini yang menjadi dasar pertimbangan mengapa suatu perusahaan itu bisa memilih untuk melakukan pensinyalan berdasarkan pendidikan. Demikian materi tambahan dari saya. Sampai berjumpa di pokok bahasan berikutnya.